Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi mau ada kegiatan di lapangan. Dan ini hari ke berapa ya? Hari keempat ya. Hari keempat saya mengalami gangguan penglihatan. Itu yang disebut dengan eye floaters. Eye floaters itu mungkin bagi yang masih awam ya, itu eye itu artinya kan mata ya, floater artinya melayang. Jadi eye floaters itu diartikan sebagai objek yang melayang-layang yang ada di mata kita. Jadi saat kita melihat melihat ini ya, mata kita untuk melihat itu ada objek yang melayang-layang di pandangan kita. Nah, eye floater ini sebenarnya itu adalah objek yang ada di belakang di belakang lensa mata. Jadi antara lensa dan retina. Jadi di depan retina itu atau di belakang antara lensa dan retina itu ada cairan di bola mata itu. Nah, itu berupa gel yang bening gitu ya, jernih itu. Nah tapi seiring bertambahnya usia itu gel ini akan semakin cair ya, semakin cair sehingga kemudian muncul seperti ada bercak gitu ya, seperti ada bercak di dalam cairan bola mata itu. Jadi faktornya sebenarnya banyak sih ya, ada faktor usia gitu. Nah, ada faktor mungkin karena sakit misalnya seperti darah tinggi, kemudian gula dan sebagainya. Nah, kebetulan kalau saya sendiri saya mungkin karena belum pernah periksa ya gula atau kolesterol atau yang lain tuh selama ini belum ada keluhan, jadi saya juga belum tahu ya sebenarnya sumber penyebabnya apa gitu ya eye floater ini. Ya ini di sini saya mau sharing aja gitu, mau berbagi. Jadi buat sahabat semua yang masih sehat, penglihatannya masih bagus, ya harus pandai-pandai merawat gitu ya, sebelum kejadian seperti saya mungkin gitu. Ya kalaupun itu pun terjadi ya mungkin memang ya, kalau menurut dari yang saya baca-baca itu memang eye floater itu sebenarnya kan hampir semua orang lah katakan seperti itu pasti akan mengalami gitu seiring bertambahnya usia. Namun tidak menutup kemungkinan juga di usia yang muda gitu, itu juga bisa muncul gitu. Karena kalau saya baca-baca di internet, kita di YouTube itu banyak cerita di usia, bahkan usia 12 tahun itu sudah ada kasus. Usia 12 tahun, usia 17 tahun itu sudah ada gitu. Jadi ini tidak hanya faktor usia, jadi ada banyak kemungkinan seperti itu. Nah, saya mau cerita apa yang saya alami. Jadi kira-kira 4 hari yang lalu itu waktu saya bangun tidur, tiba-tiba saya melihat bayangan yang melayang-layang di mata sebelah kanan saya gitu. Dan kemarin-kemarinnya itu nggak ada. Waktu itu ya sempat yakin juga ini apa gitu kan. Nah, kemudian saya coba cari-cari gitu kan, cari informasi. Ternyata itu disebut dengan eye floaters. Nah, kalau orang awam nyebutnya gitu, eye floaters ya, benda yang melayang di mata. Tapi kalau di medis sepertinya dokter tidak mau menyebut dengan istilah itu. Ya, jadi saya kurang paham waktu saya periksa ke dokter itu. Dokter tuh ya berusaha tuh dia mau menggunakan istilah eye floaters gitu ya. Ada istilah medisnya, cuman saya lupa apa itu ya. Tapi oke lah. Mungkin dokter dengan istilah medisnya, nah ini orang awam dengan istilah yang mungkin lebih mudah dipahami gitu ya, lebih mudah dicerna gitu ya, itu eye floaters atau benda yang melayang di dalam bola mata. Nah itu kalau jumlahnya masih sedikit ya mungkin
nggak terlalu mengganggu ya, tidak terlalu mengganggu penglihatan. Tapi kalau jumlahnya banyak, nah tentu saja ini akan mengganggu. Nah, biasanya sehari-hari saya tidak menggunakan kacamata. Tapi karena ada eye floaters ini, saya kalau nggak pakai kacamata kayaknya kurang nyaman, karena gangguannya ini yang mengganggu penglihatan itu agak kerasa sekali. Tapi kalau saya pakai kacamata memang tidak terlalu terasa, karena sebenarnya itu saya mata sebelah kiri itu saya silinder 0,75, dan yang sebelah kanan tuh minus berapa ya, minus seperempat kalau nggak salah ya. Tapi saya nggak tahu, lupa. Kemarin sebenarnya udah di tes juga di rumah sakit, saya lupa. Mungkin besok saya perlu minta itu hasil tesnya itu sekarang gimana kondisinya. Tapi itu tes ini kacamata yang saya pakai ini sekarang, yang kiri ini silinder 0,75, kemudian yang sini minus seperempat. Jadi kalau saya nggak pakai kacamata sih masih lumayan, masih bisa melihat dengan cukup bagus. Tapi ya kurang nyaman aja karena ketambahan ini eye floater yang di sebelah kanan. Nah, eye floater ini ada yang berbahaya, ada yang tidak. Ya, kalau tidak ada, istilahnya eye floater ini munculnya bukan karena kasus-kasus serius misalnya kayak gula atau apa, itu mungkin dianggap tidak berbahaya karena itu ya sesuatu yang alami terjadi gitu karena usia. Tapi yang dikhawatirkan adalah kalau ada faktor-faktor di luar itu. Nah, itu yang harus ditangani gitu. Kalau eye floaternya sendiri sepertinya sudah permanen, yang nggak bisa disembuhkan. Jadi ya harus aja lah. Kalau saya ya mungkin sekarang ya berusaha untuk beradaptasi aja, jadi menyesuaikan aja. Jadi nyaman tidak nyaman ya dibuat nyaman, karena bagaimanapun juga ini nggak bisa dihilangkan. Walaupun ada yang di laser atau ya itu biasanya kalau udah parah. Dan kemarin saya sempat tanya sama dokter, dok, ada kemungkinan nggak ini untuk di laser gitu kan, biar untuk menghilangkan itu. Wah, itu terlalu berlebihan kata dokter. Ini terlalu berlebihan karena ini kan sebenarnya floaternya itu masih tidak parah gitu ya. Artinya kalau saya lihat memang nggak terlalu parah ya, transparan gitu ya, masih bisa melihat dengan cukup jelas gitu ya, walaupun agak mengganggu karena ada bayangan-bayangan gitu. Jadi kata dokter ya, untuk kondisi saya, dokter bilang kalau mau di laser itu terlalu berlebihan gitu. Ya udah, dibiarin aja, yang penting dibiasakan aja lah. Itu yang penting. Ini kalau ini jangan sampai bertambah. Jadi ya, penanganan selanjutnya adalah bagaimana eye floaternya ini nggak nambah gitu. Jadi penyebabnya ini dihilangin dulu. Kalau ini kemarin untuk penanganan sementara ini menunggu 1 minggu ini kasih obat tetes mata. Jadi 1 minggu ini dikasih obat tetes mata. Nanti seminggu saya harus kontrol lagi untuk dicek ada perubahan atau ada penambahan atau tidak gitu. Jadi buat sahabat semua, kalau misalnya mengalami kasus seperti saya, jadi ada bayangan-bayangan di mata, ya langkah baiknya langsung periksa ke dokter ya, ke dokter mata ya, spesialis mata, supaya nanti ada penanganan. Apakah ada ada masalah lain di mata, apa hanya eye floaters gitu ya. Nah, jadi kemarin itu saya langsung ke ke klinik mata di dokter rumah sakit mata Dokter Yap, itu di Jalan Cikditiro, nomornya berapa saya lupa, tapi di Jalan Cikditiro, Yogyakarta. Itu lokasinya ya, itu dari kampus UGM, dari bundaran itu ya, bundaran kampus UGM itu lurus saja lurus ke selatan kira-kira 1 kilometer ya, nanti sebelah kanan jalan, nggak nyampe lah 1 kilo, mungkin ya 600-an meter itu dari kampus UGM, dari bundaran itu ke selatan, nanti kanan jalan. Jadi langsung ke sana saya mendaftar. Nah, kalau kita berobat di Dokter Yap nih ada dua pelayanan yang dipisahkan. Jadi itu ada pelayanan yang
apa standar, ada pelayanan yang premium. Jadi kalau standar itu kita harus ngantri ya, ngantri banyak itu, ngantrinya lumayan. Kemudian kalau yang premium itu dia nggak pakai antrian, ya. Kalaupun antri mungkin 1-2 lah gitu ya, 1-2 aja. Nah, tapi secara umum tuh hampir nggak ada antrian. Jadi kemarin saya pikir karena saya harus ada kegiatan yang lain, jadi saya udahlah coba ambil premium. Nah, waktu itu saya nanya, kalau premium berapa biayanya? Bedanya dengan yang standar. Kalau premium itu bayarnya 2 kali lipat. Nah, kemarin ternyata waktu saya periksa itu bayarnya sekitar 500 ribuan. Oh iya ya, menurut saya sih masih oke lah yang premium. 500 ribu itu berarti itu kalau yang standar sekitar 250-an ya, 250 ribu. Menurut saya sih nggak terlalu mahal ya. Ya, fasilitasnya juga bagus, pelayanannya bagus. Ya, mungkin itu pengalaman dari saya. Dan kemarin dokter bilang dari hasil pemeriksaan di mata saya tidak ditemukan masalah-masalah yang serius. Artinya kemungkinan ada hal-hal lain penyebabnya itu tidak ditemukan. Mungkin radang atau apa itu tidak ditemukan gitu. Tapi itu kesimpulan itu masih nunggu mungkin 1 minggu lagi, nanti saya suruh kontrol. Kemarin ini saya lagi pakai ini ya, obat tetes mata. Itu katanya antibiotik ya, antibiotik atau apa gitu ya, anti radang. Itu harus diteteskan 3 jam 3 jam sekali. Setiap 3 jam kita teteskan. Atau kalau ini ya sekitar 6 kali ya, sehari 6 kali ya diteteskan. Jadi tadi saya mulai kemarin sore ya, terus ini tadi jam 6 pagi. Nah, nanti ini jam 6, 7, 8, 9, jam 9. Oh, jam 9 sudah ya. Ini jam 9.48. Nah, berarti nanti jam 12 nanti tetes lagi. Ya, alhamdulillah saya tidak merasakan sakit atau ada yang aneh ya. Ya, cuman itu aja, ada floaters itu yang melayang-layang itu aja sih. Ya, mungkin nanti perkembangan selanjutnya terkait dengan apa yang saya alami floaters ini, mungkin nanti akan saya bagikan buat teman-teman semua, sahabat semua di channel saya, di channel YouTube saya ini. Ya, mungkin ya dalam kondisi seperti ini menurut saya yang penting ikhlas aja ya. Karena kalau saya lihat-lihat, kebetulan saya ikut di grup juga ya, di Facebook tuh ada grup. Kemarin saya gabung di grup. Ya, memang banyak yang ngalami mungkin stres, depresi gitu ya, karena tiba-tiba penglihatannya terganggu seperti itu ya. Ya, mungkin dengan saya berbagi sharing seperti ini, semoga teman-teman yang mengalami hal yang sama itu tidak merasa sendirian gitu ya. Mungkin nanti bisa juga komen di sini di channel saya ya, di video ini bisa komen. Mungkin juga bisa berbagi cerita dengan teman-teman yang lain gitu ya. Mungkin kemudian saya kemarin itu coba browsing ya, itu di salah satu channel ini ya, kesehatan mata. Saya lupa channelnya namanya, kalau nggak salah tuh Eye Healthcare ya, Eye Healthcare artinya itu di channel tentang khusus kesehatan mata ya. Itu channel YouTube di orang bule itu ya. Itu ada yang mengatakan, ada yang sudah mencoba untuk menghilangkan eye floater itu dengan terapi buah nanas. Jadi kira-kira 1 hari itu mengkonsumsi sekitar 150 gram nanas. Nanas itu ambil berapa potong itu ditimbang kira-kira 150 gram. Nah, itu dikonsumsi setiap hari. Dan katanya itu bisa menghilangkan, bahkan ya bisa mengurangi floaters dan bahkan bisa menghilangkan.
Tapi ini perlu dicoba lah, tapi gak ada salahnya kan dicoba. Mungkin saya juga mau coba ya, coba mengkonsumsi nanas. Itu apalagi ya, ya kemarin saya malah dari kasus ini saya sempat ngobrol sama tetangga. Itu ada teman, itu tetangga ternyata ngalami juga air floater, cuman nggak terlalu parah ya, cuma ada bintik hitam tuh kadang dia muncul di penglihatan itu, kadang dari samping itu ada muncul, kadang hilang gitu ya. Nah itu kemudian, ternyata dari cerita itu dia cerita juga bahwa orang tuanya itu juga mengalami kasus yang serupa, tapi sampai mengalami kebutaan ya, karena memang terlambat penanganannya. Jadi awalnya itu kalau nggak salah karena ini diabetes. Jadi karena diabetesnya itu menyebabkan munculnya air floaters itu, dan sampai tidak bisa melihat. Nah itu sudah berapa kali dilakukan operasi ya. Jadi saya juga sudah sempat lihat di YouTube ya, yang untuk penanganan air floaters tuh ada yang pakai laser yang ditembak gitu ya. Jadi floaternya itu ditembak, dihancurin ya pakai sinar laser gitu. Tapi itu juga nggak bisa hilang 100%. Mungkin hanya sampai 80%. Itu pun kalau yang floatersnya parah. Kalau floaternya masih tipis-tipis seperti saya, kata dokter sih nggak bisa di laser tuh susah gitu, karena masih terlalu sedikit. Nah itu biasanya yang parah-parah. Nah di yang bapaknya si teman saya itu di laser pernah juga, tapi ya belum bisa hilang sampai sekarang tuh, masih belum bisa melihat. Jadi sebelah mata sebelah kiri itu nggak bisa melihat. Nah itu bahkan sudah pernah dilakukan, selain laser itu dilakukan operasi itu di mata ini, disuntik 3 titik gitu ya, disuntik, terus kemudian disedot itu floaternya itu dibersihkan. Ini cairan di dalamnya itu, kalau yang saya lihat di YouTube ya, itu memang teman saya nggak cerita detailnya, tapi jelas itu dilakukan penyuntikan, jadi disuntik gitu. Jadi pakai suntik. Kalau di YouTube tuh kalau saya lihat tuh operasinya tuh pakai suntik, ditusuk gitu. Terus suntiknya itu kan dia berupa pipa ya 3 pipa gitu. Terus di dalam pipanya itu dimasukin lagi pipa kecil gitu. Nah itu dipakai buat ngambil floaternya itu, ditarik atau disedot begitu. Nah tapi itu biasanya kalau yang udah parah sekali. Nah itu kalau yang teman saya tadi itu, bapaknya itu kejadiannya tuh sebelum COVID kemarin. Jadi waktu COVID ini katanya berhenti kontrol ke dokter. Jadi ini untuk perawatan dihentikan karena COVID ini. Baik, sedikit cerita dari saya ini, sharing ini semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin mengalami hal serupa dengan saya, mengalami eye floaters, yaitu berupa bayangan yang muncul di mata kita pada saat kita melihat. Ya mungkin harus banyak bersabar, dan ya mungkin ini bagaimana Allah mengingatkan kita, bagaimana kita memanfaatkan waktu, kesempatan, usia kita ini dengan sebaik-baiknya. Dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, yang kita harus senantiasa bersyukur. Ya, begitu mungkin sharing dari saya, semoga bermanfaat. Sampai nanti ketemu di mungkin kesempatan berikutnya ya, karena saya masih ada kontrol nanti kira-kira 6 hari ke depan saya kontrol ke dokter. Nah insya Allah nanti kita sharing di sini buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.